Nah, sekarang kita masuk ke praktikum ya. Praktikum dasar elektronika. Kemarin teorinya udah kita bahas, sekarang kita masuk ke praktikumnya. Nanti yang akan kita bahas nanti materinya ya. Pertama adalah karakteristik dioda dan penggunaannya. Kemudian nanti adalah karakteristik transistor bipolar. Kemudian nanti JFET dan op-amp ya, pengaruh operasional. Nah, sebelum kita masuk ke, karena kita online berarti simulasi nanti ya, banyak simulasinya. Maka nanti kita akan membuat dengan simulasi. Nah, tetapi kita harus tahu dulu nanti di sininya mempelajari gimana pembuatan PCB-nya daripada rangkaian tersebut. Walaupun nanti di sini hanya sampai gambar gitu ya, tidak sampai memindahkan ke PCB-nya. Jadi pertama itu dulu yang kita buat di rangkaian ini. Ya, nanti bab satunya agak 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 banyak tapi ya, paling banyak di sini dia. Contohnya yang kita praktekkan adalah pertama adalah membuat rangkaian karakteristik dioda. Untuk melihat seperti apa karakteristik diodanya pada saat tegangan maju berapa dia pada saat arusnya apa tegangan tambah arusnya berapa besarnya. Kemudian pada saat arah balik begitu juga dengan dua buah dioda yaitu dioda silikon dan dioda channel. Nah, rangkaiannya sama. Ini rangkaiannya seperti ini ya. Nah, ini kita buatkan dulu bentuk gambar PCB-nya. Untuk PCB-nya, gambar untuk PCB-nya. Di mana untuk power supply dan alat ukur, apakah alat ukurnya voltmeter, ampere meter, wattmeter, atau nanti osiloskop, ini hanya kabel nanti ya, putus dia. Sedangkan power supply juga, karena kita akan menghubungkan ke kabel. Sedangkan komponen juga titik, tapi jaraknya itu untuk transistor dan dioda itu ya sekitar 1 sampai 1,5 senti gitu ya. Dan dengan lubang-lubang untuk kabel itu dibuat sekecil mungkin ya maksimal 1 mili. Harusnya di bawah ya, harus di bawah 1 mili. Nah, berarti nanti bisa dibuat dengan perantara program gambar ya. Atau kalau nggak ada atau nggak bisa, bisa menggunakan PowerPoint. Jangan Word ya, itu agak susah diaturnya. Apalagi untuk yang kecil, itu lubangnya nanti. Nah, ini contohnya ya, nanti saya tampilkan dulu. Nanti ini dulu yang dibuat ya, baru kita nanti simulasikan. Ini contoh sudah saya buat untuk rangkaian karakteristik dioda. Ini yang pertama di atas, kita taruh gede ya. Nah, ya, karakteristik dioda. Ini rangkaiannya sebelah kanan. Inilah bentuk PCB-nya. Dan semua power supply, komponen, alat ukur dia diberi nama ya. Seperti ini, tegangan sumber VS, ini R. Karena hanya satu, hanya R saja dia ya. Kemudian di sini ampere meter, di sini dioda nanti. Nah, ini titiknya kan. Ini titik untuk kabel nanti ke power supply. Ini untuk komponen resistor. Ini kabel juga untuk dihubungkan ke ampere meter. Ini komponen dioda titik. Nah, titik ini di bawah 1 mili lah ya. Nih, kalau yang saya ini kan lihat nih. Ini bisa harus pegang gambar. Nah, ini ya. Ini 1 mili nih. Ini nggak sampai 1 mili ya. Di bawah 1 mili. Kalau 1 mili itu cukup besar itu ya. Kalau untuk komponen. Longgar ya nanti. Dan agak susah nanti di soldernya komponennya ya. Nah, lebih kecil boleh. Karena nanti kita bor dengan apa namanya mata bor di bawah 1 mili dia akan bisa lebar kan. Tapi kalau sudah dia besar,
dia sudah hilang ininya, apa namanya, material tembaganya, sehingga dia untuk disolder agak susah, agak jauh dia kan. Nah, sebanyak kita itunya, timahnya, gampang cepot dia. Nah, sekecil mungkin, sehingga kalau kurang tinggal dibuat dia akan membesar. Tapi kalau besar tidak bisa kita kecil lagi karena sudah hilang nanti di etching. Nah, tapi kita hanya sampai gambar nanti ya, gambar. Ini dia. Kemudian rangkaian yang kedua, saya balik dulu ke materinya ya. Ini yang kalian buat nanti dulu. Dia ada 7, nanti hanya 6 yang kita inikan ya. Karena yang satu nanti untuk kelipar nggak usah. Hanya merubah bentuk gelombang nih ya. Kemudian ini yang cukup banyak datanya ya. Ada pertama ada silikon, kemudian ada zenar. Ini arah maju ya, simulasi nih. Jadi pengukuran kita nggak ada ya, pengukuran nggak ada. Karena hanya simulasi dan perhitungan. Silikon sampai beberapa data, dari 0,1 sampai kemudian zener juga seperti itu. Zenernya harus kita tentukan. Kalau silikon bebas saja, nggak terlalu jauh ininya nanti, jadi hampir sama. Tapi karena zener, yang kita ingat lagi, dia tegang zenernya itu berbeda-beda dari 1 volt sampai 1000 volt ada. Jika kita ambil yang 5,1, sehingga dia akan bekerja nanti setelah tegangan ini untuk arah balik, arah majunya ya sama dengan dioda silikon. Ini baru arah maju. Kemudian diodanya yang kita balik atau power supply-nya kita balik. Kalau rangkaian dioda tetap ini, berarti plusnya ke bawah, minusnya ke atas. Atau ininya power supply tetap, ininya kita balik. Yang katodanya ke atas, anodanya ke bawah. Sekarang kan ke anoda di atas, katoda di bawah ya. Kita arah balik nanti, ini tabelnya yang bawah. Oke. Jadi dengan arah balik, datanya sedikit berbeda untuk arah balik zener ya. Kalau ini sama. Nah, simulasinya, ini pengukuran juga tidak langsung ke perhitungan. Itu yang pertama. Nah, ini cukup banyak datanya ya. Karena kita melihat karakteristik daripada grafiknya ya. Sebelah kanan ini berarti untuk arah maju. Data arah maju nih. Grafik tabel arah maju. Data ke sini nanti untuk arah balik. Tapi kita tidak akan dapat breakdown ya. Ini breakdownnya sampai sini aja. Kalau breakdown ini udah rusak nih. Kecuali Zener. Nah, Zener baru bolak-balik. Kapan dia breakdownnya? Sekitar 5,1 tadi kan. Nah, baru dia tegangan kita berikan harusnya berubah, tapi nanti outputnya tidak. Tapi sini kan hanya arus ya, belum kelihatan outputnya. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, rangkaiannya mirip. Kalau tadi di sini dia adalah R, di sini ampere, di sini dioda, di sini diodanya di sini. Ini baru R-nya, tahanan beban jadinya VL. Nah di sini nanti ada dua titiknya, titik untuk menghubungkan R, kemudian titik untuk kabel ke alat ukur voltmeter untuk mengukur tegangan bebannya. Bebannya R ini ya. Sedang ini sama dengan tadi. Cuma tadi ini R, ini titik ya. Ini sama. Nah, kalau kita lihat ininya nanti, ini hampir sama, kecuali yang bagian belakang. Bagian belakang karena ada dua ya. Satu untuk R, sepasang ya titiknya. Nih. Bentar. Nah, ini. Ya, ya ini sama tadi nih. Nah, di atas. Coba saja. Ya, sama. Ya. Cuman tadi R dia, ini dioda. Maka jangan sama. Ini tegangan sumber sama ya. Ini tadi R dioda sama karena dia hanya dua kaki ya. Cukup panjang dia bisa bisa dipanjang, cukup panjang kawatnya. Kemudian ini ampere sama. Nah, yang tadi dia dioda di sini dia menjadi R. Cuma di sini ada tegangan output. Di sini enggak karena kita hanya mengukur ini sumbernya, ini arusnya, outputnya enggak di ini kan. Kalau ini outputnya ya relatif dia apanya enggak jauh beda lah ya ininya tegangannya. Karena ini tegangan dioda kan arus yang lewat dikali R-nya. R-nya kan kecil sekali. Ditambah dengan 0,7. Ya. R dioda ini kan di dalam ohm ya, kecil. 0, sehingga nanti R-nya itu kecil ya 0, itu dikali arus ditambah dengan 0,7 ya sekitar 0,6 sampai 0,7 lah
tegangan. Tapi kalau di sini tidak, karena R-nya cukup besar, sehingga nanti arus berubah, berarti tegangannya juga berubahnya cukup besar, karena R-nya dalam kilo. Kalau di sini dia R dalam transistor itu R box itu istilahnya ya, itunya adalah hanya 0, ohmnya ya, ohmnya kecil. Sehingga, nah itu yang membuat kemiringan tadi dia, karakteristiknya. Sehingga di tegangan nggak perlu diukur, kalau kecil. Nah, ini baru tegangan cukup besar, karena berubahnya arus akan merubah tegangan. Sini juga sebenarnya harus berubah, kan tegangan sumber berubah, arus akan berubah. Tetapi setelah tegangan Johnson, tapi ini ya, sama setelah tegangan Johnson. Setelah tegangan Johnson ya tidak ada, saklar terbuka. Nah, ini dia yang kedua ya, bedanya tambah di sini. Nah, kemudian yang ketiganya, saya kembali dulu di sininya, pembagi tegangan. Nah, sekarang pembagi tegangan deh ya. Pembagi tegangan itu ini diperlukan nanti sebenarnya untuk dioda Zener sebagai regulator ya, atau nanti sebagai transistor sebagai penguat. Itu gunanya pembagi tegangan. Nah, ini tegangan banyak ya. Oh, inputnya kalau tadi kan banyak ya, banyak input. Nah, kalau sini nggak, hanya beberapa saja. Tidak perlu kita 1 volt, 2 volt, nggak perlu, ini dia mewakili 3, 5, 7, 10. Jadi karena ini nanti harus kita ukur ininya sesuai ya. Kalau di lab ini tidak tidak boleh kita percaya dari tampilan daripada LED-nya, indikatornya, power supply kita ukur. Karena kadang indikator tuh kadang dia 10, dia bisa lebih atau kurang. Kalau simulasi langsung bisa dia ya, baca asli dia. Kita taruh 5 volt ya, diukur dengan voltmeter ya 5 volt. Kalau di lab, indikatornya namanya indikator deh ya, tidak terlalu detail, tapi sekitar itulah gitu ya. Tapi untuk pasnya nanti kita ukur dulu, baru outputnya diukur. Kalau ini udah, jadi kalau ininya salah kan, ini output juga salah, salah baca kan, karena dia akan ikuti sini. Karena yang lainnya konstan kan, yang berbanyak sumber. Nah, ini datanya banyak, sama ya, nanti simulasi sama perhitungan. Dan yang disimulasikan cuma ini aja, ini pengukuran tidak. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang pembagi tegangan tadi ya. Dari yang ini tadi juga nih, yang ini ke pembagi tegangan. Tambah, kalau tadi kan di sini dia ini nggak ada, ya kan? Ini juga nggak ada. Nah, ya kan? Jadi di sini sebenarnya harus ada R dulu di sini ya. Itu apa namanya, R sun, R pembatas arus. Supaya jika arus cukup besar ini aman gitu kan. Nah, ini dia R sun-nya, R seri terhadap power supply ya, R sun namanya. Karena dia gunanya untuk membatasi arus. Nah, di sini kalau dianya ini nggak ada yang R2-nya ya. Kalau ada R2 udah ya, tegangan juga. Kalau R2 nggak ada, hanya membatasi arus saja. Tegangan tidak turun. Tapi gara-gara ada R2 di sini, R2 kilo, artinya ini kan R1, R2, RL nanti ya. Ini R2-nya ini, maka selain juga tegangan arusnya berkurang karena cabang ya, jadi arus sumber masuk dibagi oleh ini. Jadi pasti dia lebih kecil ke diodanya daripada jika R2 ini tidak ada. Tetapi tegangan juga turun. Kalau yang di atas tadi, kalau umpamanya R di sini kita kasih R ya, hanya dia membatasi arus saja, tegangan tidak berubah. Nah, di sini dua-duanya berubah. Tegangan ke dioda berubah, arus ke dioda juga berubah, turun ya. Bebannya turun, bukan naik. Nah, itu dia ininya seperti ini nanti. Oh, apa namanya, sebentar. Saya isi dulu ininya sebentar ya. Ini apa namanya, bentuk gambarnya, gambar PCB-nya ya, yang ketiga. Belakangnya mirip dengan yang tadi. Nah, ini kan, belakangnya ini kan, ini dengan ini. Ini sama. Dari A ini ya ke sini ya. Nah, sampai sini nih. Nah, power di sini. Nah, ini tambahnya R1. Tambahnya kan ini dan ini. Dan ini nggak ada sama yang di atas. Cuma terbalik. Nah, ini kan masangnya sama ya.
Ini di depan R-nya harus ampere di belakang boleh, ini di depan ampere juga boleh. Tapi kalau sini ya di sini, kalau di sini beda. Karena ini arusnya satu. Diukur di sini ampernya, diukur di sini, diukur di sini. Nah, ini di cabang ya. Nah, ini sini ya dua. Dalam ini ya. Ke bawah sama. Ke ini yang berbeda. Sini, ke sini. Nah, akan sama. Kalau sini beda. Ukur di sini berarti dia arus beban. Kalau di sini dia arus sumber. Kalau di sini dia arus pembagi R2. Beda-beda. Cabang di sini ya. Nah, ini dia perbedaannya. Ini dia sama dengan tadi, PS. Terus saja. Ini sama dengan dioda, kata dioda tadi. Ya. Tapi di sini ada R pembagi ini dia. R2. Jadi R1 dibagi tegangan sini berarti arus yang ke dioda ini, ke ampere dan dioda ini akan turun dan tegangan arus dan dioda juga turun. Kalau di sini hanya kalau ada R di sini hanya arus yang turun. Tegangan tetap. Di sini dua-duanya. Turun tegangan adalah tegangan sumber dikali 2 kilo dibagi 1 kilo ditambah 1 kilo, 2 kilo berarti 2 per 3 kilo. Jadi dia hanya 2 per 3 daripada tegangan sumber yang masuk ke dioda. Arusnya juga turun karena pembagi. Bisa diukur nanti. Arus masuk berapa sini, arus keluarnya nih yang masuk ke dioda. Dia dikurangi oleh arus cabang di sini. PM. Itu deh ya. Semakin kecil R-nya, semakin besar ke sini dia kan. Nah, ini kan R-nya 1 kilo di sini nih. Karena 1 kilo tambah R dalam ya, ini kan 0, jadi pengaruhnya kecil ya. Sehingga nanti tegangan output di sini, ya, tegangan output di sini nanti dia relatif sama dengan arus dikali R. Padahal sebenarnya dia R-nya itu seri ya. Jadi arus dikali R ini tambah R dalam daripada dioda. Oke ya. Nah, 3 itu dulu. Untuk minggu depan dibuatkan PCB-nya seperti ini. Boleh ininya saran saya adalah supaya apa namanya dipergunakan program ini ya, program gambar. Atau ada yang disediakan. Kalau dulu itu yang Eagle ya, Eagle yang versi lama itu dia gratis, ada yang gratisnya ya, freeware. Tapi kalau sekarang dia ada banyak yang harus berbayar, tetapi ada yang crack juga. Jadi kalau ini belum perlu nih sebenarnya. Nanti perlunya program apa itu? Adalah kalau kita sudah menggunakan umpamanya transistor. Sebenarnya transistor kalau hati-hati masih bisa. Apalagi nanti op-amp. Op-amp itu IC ya. Jadi jarak antar kaki ini enggak, gesernya sangat sangat kecil. Di bawah setengah senti, setengah mili. Kalau ini kan jauh. Ini bisa dibuat 1 senti masuk, setengah senti bisa. 2 senti masih masuk, 3 senti masih masuk. Kan? Sama ini ampere, apalagi ini kabel kan. Ini apalagi. Nah ini juga. Tapi kalau udah op-amp nanti atau transistor aja ya, transistor udah lebih terbatas karena di 3 kakinya. Itu nggak boleh dia bolak-balik. Kalau ini kan dia boleh bolak-balik, ini boleh bolak ininya kan. Oh gambarnya ya, yang kita kamu tadi boleh. Tapi kalau untuk transistor nanti atau FET, JFET ya, atau nanti op-amp apalagi itu nggak boleh. Kaki satu di mana, kaki dua di mana harus ditahui, cari dulu seperti transistor atau FET ya, JFET. Jadi karena ada 3 kaki kan, kalau ini pamannya 2 kaki, pamannya ini anoda katoda, balik tinggal kita balik aja kan, bisa. Tapi tidak bisa untuk 3 kaki, karena dia kita balik dia berlawanan kaki ujung-ujungnya kan, tengahnya yang sama. Nah, harus tentukan dulu. Ini yang di tengah itu apakah basis, atau di tengah itu kolektor, atau yang di tengah itu emitter. Kalau pas di tengahnya basis, nah, udah enak. Kita bolak-balik nanti emitter dan kolektornya tertukar, basisnya tetap. Tetapi kalau kolektornya di tengah, itu dibalik-balik kolektornya aja yang tetap kan, agak susah. Atau emitternya yang di tengah, kaki tengah ya, juga sama. Nah kalau ini masih sederhana, semuanya jaraknya agak lebar atau agak sempit, nah tidak masalah. Kemudian yang diputihkan nanti ini yang hilang nanti ya, ini yang tinggal ininya, tembaganya ya, yang tinggal yang ininya kehilangan baru dibersihkan lagi. Nah dibuat sekecil mungkin yang kecuali kita mau menulis seperti ini, ada R beban pamannya kan di sini. Ya, besar sedikit. Ini aja yang lainnya kecil ya. Sedikit mungkin yang putih ini. Tujuannya sebenarnya hanya membuat supaya nggak short ya, supaya nggak short saja, bukan untuk ini.
Nah, ditipis mungkin 1 mili boleh. Nah, yang dibuat tebal ini adalah yang sisanya ini. Pertama, supaya nanti kalau kita ini kita jadikan PCB ya, di hitchingnya dia akan lebih cepat hilang yang ininya dan tidak merusak yang mau kita tinggalkan. Kalau dia terlalu lebar yang putih lama akan menghilangkannya. Dia juga akan namanya bahan kimia itu ferroklorid kan cair ya. Dia akan meresap kemana-mana. Yang harus tadi kita tinggalkan malah bisa hilang juga kalau terlalu lama. Makanya dibuat tipis. Jadi sebentar dia hilang, ininya utuh gitu ya. Itu gunanya. Yang kedua juga untuk ininya nanti ya, supaya nggak gampang copotnya kalau umpamanya berapa kali disolder ulang gitu ya. Dia lebih lengket. Kalau dia tipis itu dia akan mudah copot. Atau kita bersihkan dengan penyedot timah gitu ya untuk memasukkan ulang. Nah, itu gunanya kenapa dibuat tipis yang putihnya ini. Kecuali di dalamnya umpamanya ada air seperti ini, boleh aja. Ini boleh kita buat aja kan di sininya transparan ya umpamanya nih saya besarin ya. Contohnya ya. Jadi tetap ini kita buat. Ini katakan airnya mau satu di sini. Taruh sini umpamanya kan. Saya jadikan dia warnanya putih gitu ya. Nah, ya langsung nih. Tanpa merubah ini kan. Air umpamanya. Atau out gitu ya. Jadikan putih. Semuanya ada sini nih ini out sebenarnya gitu ya. Ini kan warnanya putih gitu ya. Nah, jadi tidak tetap aja bisa kecil ininya gitu ya. Maksudnya supaya nanti yang hilang itu yang kalau kita ferroklorid nanti adalah yang warnanya tidak ditutupi oleh tinta ya nanti atau apa namanya cat ya gitu ya. Yang ditutupi oleh cat itu dia tidak akan hilang. Yang tidak ditutupi dia akan hilang kalau kita bersihkan dengan ferroklorid. Ada beberapa kimia sebenarnya, tapi yang umumnya yang banyak itu ferroklorid. Cepat dia. Ada juga orang yang mencoba menggunakan campuran beberapa kimia ya. Salah satunya apa namanya obat nyamuk apa seperti otan itu ya. Dicampur dengan apa gitu lah bisa. Ini lebih lama. Kalau ferroklorid lebih cepat dia. Memang khusus tugasnya itu ya. Nah itu dulu yang untuk minggu depan kita buat ininya ya. Nanti baru kita cek satu-satu. Jarak ini penting ya. Nih, 1 senti, ini 1 senti, dan titik ini 1 senti. Jadi ininya hanya pendek aja, nggak seperti panjang. Nah, nanti setelah itu nanti baru kita simulasikan seperti ini nanti. Contohnya salah satu ya. Kita simulasikan. Nah, yang tadi kan akhirnya ini fase sumbernya mulai 0,1 tergantung data tadi ya. Ini ambil yang ini 1N 4001 ya. Ini hampir sama kalau yang ya Germany yang ini nanti yang harus karena dia tegangan berbeda. Untuk 1,5 volt ini dia. Ya, 1,5 volt. 7,3 ada di ininya udah saya tampilkan ya di diktat untuk Zenar ya yang 5,1 dan yang 5,1 1N 4733. Nah itu ya kira-kira nanti. Tapi bikin dulu adalah PCB-nya ya. 3 dulu nanti minggu depan kita lanjutkan untuk sebagai penyearah setengah gelombang, kemudian penyearah gelombang penuh dengan trafosete, dan nanti terakhirnya regulator Zener, pengatur tegangan ya. Jadi jika inputnya berubah naik ya, berubahnya naik, outputnya relatif tetap. Yang merusak itu kan naik bukan turun ya. Kalau turun paling dia nggak jalan peralatan. Tapi kalau dia terlalu besar, nanti akibatnya nanti dia akan rusak. Apalagi nanti komponen-komponen seperti IC. Dia lebih apa namanya sensitivitasnya tinggi, sensitivitasnya ya, gampang. Karena dia tidak bisa menampung arus terlalu besar. Nah, makanya kita gunakan salah satunya itu adalah Zener ya. Nanti ada lagi komponen LM dia itu ya. 78 umpamanya ya LM yang belakangnya kalau mau 5 volt 05 gitu ya. Jadi dia sama. Tapi dia sudah tegangan rendah ya. Bisa tinggi. Dia hanya guna Zener itu jadi tinggi dia akan tetap. Kita simulasikan dulu ya.
Jadi jika tegangan Zener 5 volt, masuknya 10 volt itu tetap sekitar 5 volt. Tambahnya kecil ya 5,0 sekian. 0, komanya saja bertambah. Naik 20 volt inputnya ya, jika Zener-nya 5 volt, outputnya 5 volt lebih dikit aja. Naik 40, itu kalau untuk DC itu udah susah mencari power supply DC kecuali kita buat sendiri itunya ya. Dari hanya penyiaran dari trafo. Susah tuh 40 volt DC. DC itu kebanyakan sampai 15 volt yang power supply-nya banyak ya. Tapi ada juga yang sampai 30 volt. Tapi yang di atas itu udah susah itu. Nah, Zener makanya aman. Tapi kalau tanpa Zener, ya itu tadi dia akan jebol. Pokoknya pada saat tegangan sesaat naik, cukup tinggi gitu ya. Sedangkan kalau tegangan segini naik kan, apa nama kita, meter kita di rumah tidak akan jatuh. Soalnya arusnya yang terlalu besar ya. Dia shock, NCB-nya turun. Nah, tapi kalau tegangan tidak. Jadi untuk peralatan-peralatan elektronik itu akan berbahaya. Makanya dia melewati regulator tegangan sehingga inputnya naik, outputnya relatif tetap. Tapi kalau turun ikut turun dia. Jadi tidak seperti apa namanya UPS ya. UPS itu sudah diatur. Tegangan turun dia outputnya naik karena dia pakai baterai. Ya, tegangan tinggi dia juga turun, tegangan naik dia, tegangan turun dia ikut dinaikkan sesuai tegangan baterainya UPS. Kalau kan ada juga komputer pakai apa namanya untuk stabilizer ya. Nah, stabilizer hanya menstabilkan tegangan ya. Stabil. Tapi kalau tegangan turun dia tidak bisa menaikkan. Tegangan naik dia bisa menurunkan sesuai tetap ya, outputnya tetap. Tapi tegangan turun dia tidak. Karena dia hanya apa namanya mengatur saja ya, menstabilkan. Stabil namanya stabilizer. Hanya bisa menstabilkan jika input naik, tegangannya outputnya tetap. Tapi turun, dia ikut turun. Sama dengan Zener ya. Cuman dia kan trafo kalau itu. Apa namanya? Stabilizer. Nah, kalau UPS, unreadable ya. Yang apa namanya? Interrupt, uninterruptible. Jadi yang tidak bisa diinterupsi. Maksudnya, jika power mati, dia tetap nyala. Selagi baterainya ada. UPS. I-nya itu U-nya itu un ya, itunya interrupt, uninterruptible power supply. Jadi dia power supply-nya bisa ngatur selagi baterainya ada. Tapi kalau stabilizer tidak, dia hanya jika tegangan naik dia turun, dia akan bergeser ininya ya, trafonya saja. Tapi jika tegangan turun dia ikut turun. Itu bedanya. Nah, kalau sama dengan Zener dia ya, yang ini ya, regulator. Nah, itu saja dulu yang ini kita. Ininya udah bisa diambil ya di apa namanya? Di Google, di portal, di di portal itunya ya, di apa namanya? Portalnya bisa diambil di add link-nya ya. Kemudian di apa? Sebentar saya ini kan dulu coba tampilkan di link yang saya kirim ke ini ya. Itu ada Google Classroom-nya linknya ya. Nanti diakses ya. Karena data-datanya saya kirim ke sini nanti. Videonya, kalau ada data-data yang lain ya. Tapi kalau materi tetap saya kirim ke apa namanya ke Adlink ya. Nah, ini Untuk Classroom-nya. Adlink sepertinya masih error, Pak. Oh, Untuk Adlinknya sepertinya masih error. kalau yang kemarin nggak ada tuh pada bisa. Nggak Ini bisa dibuka apa? Errornya gimana? saat ini sebentar, saya belum bisa akses kelas. Jadi di ruang kelas itu belum muncul ini, Pak, yang periode sekarang. Sebentar, saya cek. Nih ya, Ntar dulu ya. Nggak bisa diakses ya? Tidak bisa, Pak. Untuk ruang kelasnya ya, Pak. Enggak.
yang mengambil ininya aja. Kita kan nggak lewat Erling ininya, nggak ruang kelas ya. Mengambil materi, maksud saya. Iya, belum bisa, Pak. Udah saya kirim ininya ya, bentar. Kalau dari dosen nggak masuk nggak ada masalah ya. Nih. Kemarin juga katanya semuanya bisa ngambil. Ya ini ada saya kirim ya. Jadi belum bisa ngambil ini kalian. Iya, belum belum muncul di kami belum muncul, Pak. Nanti saya kirim ke ini aja berarti dulu ya, ke WA ya. Boleh, Pak. Nah, ya. Nanti kalau kalian sudah mengisi Google Classroom, bisa saya masukin Google Classroom ya. Kan langsung ke Google Classroom bisa diambil juga ya. Nah, sekarang ke WA aja saya ini kan ya, nanti habis kuliah ini ya, kita saya kirim ke WA. Baik. Sama yang nanti kita pakai aplikasi apa, Pak, untuk gambar apa PCB Bebas, tadi? bebas, Bebas ya. bebas. Bisanya apa? Makanya tadi saya bilang, kalau paling nggak ada yang bisa itu gambar, ya gunakan aja PowerPoint, jangan Word ya. PowerPoint bisa, cuman agak kasar deh ya PowerPoint ya. Baik, Yang Pak. penting nanti ukurannya ya, ya jarak titik antara komponen dan untuk power supply, untuk alat ukur itu cukup 1 cm, maksimal 1,5. Lubangnya itu ya maksimal kalau PowerPoint kan agak susah, ya 1 mili lah. Tapi kalau program gambar kan 0,5 mili juga bisa, 1/4 mili juga bisa, gitu kan. Nah itu dia. Nanti saya kirim ininya dulu ya sementara untuk. Oh kalau kuliah lain gimana, Adlinknya? Ini baru saya cek baru kelas ini aja, Pak, yang baru. Lagi pertanyaan dulu sebelum kita tutup. Gambarnya di print juga, Pak. Ya ada. Kalau gitu kita tutup ya. Tapi jangan lupa nanti Google Classroom-nya diakses ya, supaya tugas-tugas nanti bisa saya kirim lewat situ dan videonya ya, linknya ya. Nah kalau sudah nggak ada nanti kita ketemu minggu depan ya. Kita mungkin akan lebih banyak online ya kelas malam sekarang. Kecuali nanti ada hal-hal tertentu saja ya. Kita offline. Kalau ada diperlukan baru kita offline. Nah kita tutup ya. Kita ketemu lagi nanti minggu depan. Sudah ini kebetulan hadir semua kecuali satu ya, si Dimas ya. Berarti minggu depan nggak ada lagi ya. Siap semua ya. Kemudian itu tetap disiapkan program multisimnya ya. Untuk setelah minggu-minggu ini besoknya kita langsung ke multisim untuk melakukan simulasi karena kita tidak mencoba ke lab. Kecuali nanti ada waktu tertentu nanti kita masuk ya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi kita minggu depan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Pak. Terima kasih, Pak.